Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus, Bu Endang, Bu Endah, Pak Muisman. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pendekatan STEM, yaitu pendekatan yang intinya itu kalau di lembaga itu ada yang IPA, ada yang kognitif, berdasarkan dari kita yang ampuh, kita sendiri. Misalnya kalau Pak Musman SMA ya mungkin IPA, untuk SMP juga IPA, tapi kalau untuk anak TK seperti Bu Endah itu untuk perkembangan di bidang kognitif. Di sini Bapak Ibu bisa membuka template yang dari saya. Nah, di situ ada diskusi yang disampaikan adalah bagaimana cara mengembangkan pendekatan STEM khususnya di lembaga kita masing-masing. Di situ saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa pengertian STEM menurut pandangan Anda? Yang kedua, bagaimana tahapan pendekatan STEM? Kemudian yang keempat pertanyaan ini sebenarnya bisa dijadikan satu, namun saya ingin mengembangkan sendiri-sendiri. Bapak Ibu bisa memberikan contoh tentang kegiatan STEM itu di lembaganya jenengan itu seperti apa untuk kegiatan teknologi, engineering, dan matematik. Nanti di akhir acara akan kita simpulkan satu kegiatan STEM yang biasa Bapak Ibu gunakan, seperti itu. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi apa pengertian STEM itu. Di sini Bu Endah sudah mengisi. Mungkin Pak Agus, Bu Endang, dan Pak Muisman bisa juga untuk mengisinya. Oh, ini sudah masuk Pak Muisman. Monggo. Oh. Ini anonim Pak Agus ya. Ya Bu, itu caranya ngisi itu sama. Oh daftar ini enggak? Mendaftar. Iya Pak, itu di atas itu ada Anda bisa masuk Pak, masuk menggunakan akun Gmail-nya Pak Agus. Jadi nanti otomatis namanya itu langsung jadi Pak Agus. Ya pokoknya kalau ada gambarnya alien atau gambar semut itu Pak Agus. Ya, ini maaf ya, gambar saya enggak muncul, terkendala. Di sini mungkin Bu Endah, yang pertama tentang pengertian STEM ini mungkin Bu Endah bisa dipaparkan pemahamannya Bu Endah seperti apa? Oh iya, siap Ibu Tria. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang di sini apa pengertian STEM? Di sini menurut saya yaitu pendekatan pendidikan yang menggunakan sains, teknologi, dan teknik matematika. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, mungkin saya bertanya kepada Bu Endah. Mungkin Bu Endah bisa menjelaskan tentang apa STEM ini bisa biasanya digunakan di lembaga Bu Endah kan untuk anak usia dini itu tujuannya untuk apa Bu? Di sini kalau di kami di lembaga kami kan menggunakan pembelajarannya dengan metode BCCT. Jadi persentra. Jadi di sini saya suka di sentra alam atau di seni. Di situ untuk perkembangan kognitif anak dan kreasi anak itu sendiri. Tapi kita mengarahkan jangan sampai cemot semua nanti. Oh ya, cocok Bu Endah. Ini Pak Muisman yang kedua yang menjawab tentang pemahaman STEM. Monggo Pak Muisman. Ya, terima kasih Bu Tria. Ini karena background saya IPS ini, sebenarnya saya sering kali mendengar kata-kata STEM itu. Tapi STEM itu biasanya itu kalau di SMP itu biasanya digunakan oleh teman-teman yang mengajar IPA ini. Ini sebatas pengetahuan saya, ini STEM itu adalah pembelajaran yang mengaitkan dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika. Jadi bayangan saya ini ada sebuah tema yang dibahas
kemudian itu dikaitkan dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika. Demikian Bu Tria. Oh ya, terima kasih Pak Musman. Berarti kalau ini hanya kalau untuk di SMP ini hanya bidang tertentu ya Pak yang menggunakan pendekatan STEM ini. Betul. IPA biasanya Bu, IPA biasanya. Oh iya ya Pak. Mungkin kalau di Bu Endah itu nanti semuanya ya, semuanya Iya, apa bisa menggunakan STEM ya Bu kalau di TK. iya Bu Tria. Ya, di sini ada Pak Agus memaparkan apa yang sudah di Punya saya habis mendaftar malah hilang ya. Ngikuti yang muda-muda pusing saya. Oh iya Bu. Harusnya nggak usah tadi ya. Nggak usah. Oke, jadi intinya adalah bagaimana anak-anak pada akhirnya Ibu dengan teknik STEM itu bisa belajar sesuatu yang lain atau yang baru dengan lebih mudah. Itu kita sementara Bu. Ya, ini kalau saya baca punyanya Pak Agus ini sangat masuk sekali. Intinya STEM itu adalah pembelajaran yang mengembangkan pemecahan masalah ya Pak. Ini sangat tepat sekali ini. Ya, betul. Nah, supaya kreativitas siswa itu Bu, maksud saya kreativitas bisa berfungsi untuk kehidupan sehari-hari. Cuma untuk iya anak Pak, ini sangat tepat. Menggambarkan gitu. Mungkin Bu Endang. Ya. Bu Endang, ini pemahamannya tentang STEM mungkin bisa dipaparkan. Iya, terima kasih Mbak Tria. Sebenarnya sudah hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Agus, Pak Usman, dengan Bu Endah. Sebenarnya hampir sama. Intinya pembelajaran berbasis STEM itu kan sebuah pendekatan ya. Kalau misalnya pendekatan ini ke hal-hal yang baru, ke hal-hal yang kekinian, yang merangsang anak didik untuk berpikir kritis, memunculkan ide-ide baru, sehingga nantinya anak ini bisa berkembang dan tumbuh sesuai sesuai jiwanya gitu. Terima kasih Mbak Tria. Iya. Yang saya ambil dari Bu Endang ini berarti untuk STEM ini juga bisa digunakan di mata pelajaran yang lain ya Bu, pendekatannya ini. Bisa. Apa bisa Bu? Bisa. Oh, bisa Mbak Tria, bisa. Kalau di SMP itu contoh kegiatannya STEM itu berarti kan tidak harus merujuk pada mata pelajaran yang hanya satu guru, kan semua guru mata pelajaran bisa mengampu, Bu Endang? Sebenarnya bisa, tapi tidak pada batas-batas tidak semua kompetensi dasar itu bisa digunakan untuk yang berbasis ini. Jadi tertentu mungkin Mbak Tria penggunaannya pada KD-KD tertentu bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini. Demikian. Oh, ya Bu Endang. Kemudian ini kita sekarang beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana tahapan pendekatan STEM? Di sini yang sudah mengisi Bu Endah dan Pak Musman ini. Monggo, Bu Endah dulu. Bagaimana tahapan pendekatan STEM yang bisa dilakukan ini agar berjalan dengan efektif? Nah, izin Bu Tria, kalau di saya biasa saya kasih dengan masuk di sentra sains, bahan alam. Jadi di sini kan ada sains. Di situ saya menerangkan dulu kepada anak-anak pembelajaran apa yang hari ini. Contohnya kita mau di STEM. Jadi saya menerangkan kepada anak-anak. Habis itu saya kasih kreasinya mereka. Jadi di situ kan ambil penilaian dari pengamatan, ide, inovasi, kreasi, dan nilai. Gitu Putri. Dari ya, saya. Hebat. Hebat, di sini saya juga banyak belajar ini tentang bagaimana tahapan pendekatan STEM yang mungkin akan saya lakukan suatu hari. Terima kasih Bu Endah. Pak Musman, monggo Pak Musman. Ini hampir sama Pak Musman. Ya, ini kalau saya itu ini bagaimana tahapan pendekatan STEM ini saya ingat-ingat di pendekatan saintifik ini, pendekatan ilmiah ini saya tulis berdasarkan pendekatan ilmiah ini, yaitu mengamati. Jadi diawali dengan mengamati,
Dari mengamati itu anak-anak kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa saja yang ingin diketahui lebih lanjut dari apa yang sudah diamati itu. Dari pertanyaan itulah kemudian anak-anak mengumpulkan informasi. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian anak-anak mengaitkan dari informasi yang satu dengan informasi yang lain, yaitu menganalisis, itu ya kegiatan menganalisis, kemudian mengkomunikasikannya atau menyampaikannya kepada teman sebayanya atau kepada guru. Demikian Bu Tia, terima kasih. Ya, terima kasih Wisman. Seperti memang saintifik ya ini, karena Ya, memang betul. STEM ini sepertinya kalau pemahaman tahapannya adalah tahapan seperti saintifik, seperti taksonomi Bloom ya Pak. Halo. Aduh, Bu Tia, ini saya keluar lagi nih. Kok tiba-tiba ada suara saya tapi gambarnya nggak ada. Tapi presentasinya saya bisa terlihat Bu Isma. Ya, Mas. Bu Isma, Bu Tria masih lihat saya? Bu, enggak, tapi gambarnya Bu Isma enggak ada, cuma Bu Isma terdengar suaranya. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Alhamdulillah, saya pakai HP, Bu. Iya, sip. Iya. Lanjut. Kemudian ini terima kasih Pak Wisman. Kemudian Bu Endang, ini tentang bagaimana tahapan STEM menurut Bu Endang. Monggo Bu Endang. Nggih, tahapan-tahapan yang apa menurut pemahaman saya itu yang pertama kita pancing anak-anak itu dengan pertanyaan yang esensial, yang sederhana saja. Contoh saat saya pancing anak-anak, bagaimana kalian cara anak-anak untuk mengukur ketinggian suatu benda. Misalkan katakanlah pohon yang di depan kelas kita itu anak-anak, itu bagaimana cara kalian mengukur ketinggiannya tanpa anak-anak menumbangkan atau merobohkan benda itu. Anak-anak terus berpikir, mencari ide bagaimana cara mengukur ketinggian pohon yang ada di depan kelas mereka tanpa harus merobohkan pohon itu. Nah, itu. Kemudian menyusun rencana proyek. Nah, itu anak-anak secara berkelompok mereka menyusun bagaimana tekniknya apa saja cara untuk itu. Mereka menyusun rencana itu. Nah, kemudian menyusun jadwal kapan mereka melaksanakan proyek tadi. Nah, kemudian pengujian. Nah, itu pengujiannya mereka bermacam-macam. Ada yang menggunakan klinometer, ada yang menggunakan HP. Itu pohonnya tadi difoto menggunakan teknik materi skala itu. Itu bisa ditentukan. Demikian Putri ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang, pemaparannya sangat jelas ini untuk tahapan untuk melakukan pendekatan STEM ini sangat jelas. Yang pertama memang kata Bu Endang tadi anak diminta untuk berpikir secara kritis. Berarti di sini untuk agar anak bisa melakukan pemecahan masalah ya Bu Endang ya. Iya. Ya, terus ini ada di sekitarnya. Oh iya, terima kasih. Punya saya sebenarnya sudah diambil Pak Wisman. Intinya adalah melalui pengamatan sampai anak pada akhirnya bisa mengkomunikasikan apa yang mereka amati dari lingkungan yang kita skenario dari model STEM itu. Kira-kira itu Bu. Sehingga ini saya kan sekaligus sebagai timer ini mengingatkan teman-teman karena tinggal 4 menitan setengah, hampir 2 menit sisanya, maka harus bergerak cepat ini. Oh iya. Oh, waktunya kurang berapa Pak? 4 menit setengah, 4 menit setengah sudah. 4 menit. Begitu langsung kita ambil contoh satu saja, contoh kegiatan STEM ini. Di sini namun template yang saya tulis ini adalah satu-satu contoh kegiatan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Bagaimana kalau kita menyimpulkan satu contoh kegiatan ini? Mungkin bisa dari Pak Wisman terlebih dahulu, karena Bu Endah terlempar ini. Hehehe. Ya, ini saya coba menjawab Bu Tria ya. Ini semampu saya menjawab ini. Untuk contoh kegiatan sains ini saya menuliskan
melakukan eksperimen tentang sifat benda. Jadi bayangan saya ini melakukan eksperimen tentang sifat benda itu di lab IPA misalnya itu di situ ada kotak persegi, kemudian di situ ada bola misalnya, kemudian ada gelas misalnya, itu kemudian di situ dituangkanlah misalnya benda cair dituangkan di di tempat-tempat itu tadi, kemudian benda padatnya mungkin seperti pasir, kemudian tanah dan sebagainya di situ. Jadi bayangan saya kegiatan sainsnya itu di situ. Itu Bu Tria. Iya Pak, ini kita waktunya tinggal sedikit. Bagaimana kalau kegiatan yang Pak Muisman bilang tadi tentang pengenalan sifat benda, ini apakah sudah bisa masuk ke kegiatan yang mencakup teknologi, engineering, dan matematik? Mungkin Pak Muisman bisa menyimpulkan tentang kegiatan eksperimen tentang sifat benda ini. Iya, ya, ini saya berhasil mengaitkan di dua pendekatan, dua hal ini, yaitu sains dan teknologi ini tadi. Jadi kalau tadi sains itu melakukan eksperimen, kemudian kaitannya dengan teknologi ini dikaitkan dengan teknologi informasi, yaitu hasil dari eksperimen itu kemudian dipresentasikan menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu kan merupakan termasuk teknologi informasi. Nah, seperti itu Bu Ria. Barangkali itu kalau dibahas lebih mendalam itu mungkin bisa dikaitkan dengan engineering dan matematik. Cuma ini saya masih belum punya idenya ini Bu Tria ini. Terima kasih. Mungkin kalau matematik bisa dikaitkan pada waktu mengenal sifat benda ini kan ada pengukurannya misalnya volume. Betul. Iya, betul. Nah, ya. Volume bendanya. Ya. Ya, terima kasih Pak Muisman. Kemudian Pak Agus bisa mengaitkan keempat. Iya, punya saya sederhana Bu. Saya pikirkan bagaimana untuk anak-anak TK gitu ya, model STEM ini. Maka saya pakai yang sederhana. Misalnya merebus air, kemudian menghitung lamanya air mulai dihidupin sampai mendidih dari sekian gelas. Saya maunya yang sederhana itu sehingga ini betul-betul teraplikasi di dalam konteks mencapai tujuan sesuai dengan daya tangkap atau nalar anak-anak. Jadi saya masih dunianya tidak umum ini. Saya fokus mana saya tertantang untuk memberikan contoh kegiatan untuk anak-anak yang di bawahnya SMP atau SD. Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Mungkin ini Pak, kan merebus air ya Pak. Kalau sainsnya, berarti kalau matematik kan mengukur berapa waktu lamanya mendidih air. Kemudian kalau teknologi mungkin kalau teknologi itu juga bisa digunakan pada waktu kita merebus itu ada kayak apa ya Pak? Ya, kegiatan itu bisa digunakan untuk 4 kegiatan ini ya Pak, untuk merebus air mulai dari teknologi, engineering, Bisa. seperti itu, Pak Agus. Ya. Misalkan satu Mungkin gelas. Bu Endang. Iya, bisa dikaitkan dengan matematika. Kalau satu gelas air itu direbus, dia membutuhkan waktu berapa menit. Nah, seandainya saya ingin berjualan es cendol, misalkan satu gelas santan itu kalau direbus membutuhkan waktu sekian menit, maka dia kalau jualan es cendol ada santan 1 panci itu bisa membutuhkan waktu sekian menit untuk santan itu sampai mendidih. Oh ya, itu juga masuk ke teknologi cara merebusnya itu kan masuk ke teknologi juga kan bisa ini Bu. Iya. Ya. Mungkin Bu Endah terakhir mau menambahkan kegiatan sains kegiatan STEM yang biasa digunakan pada pembelajaran di TK. Bu Endah. Mungkin terlempar. Halo. Ya, Bu Endah. Yang saya udah
dan sering melakukan, mungkin sering ya Bu Tria ya, mungkin hampir setiap minggu tetap tidak ada. Kalau saya kadang dari ini apa namanya, pas ujung tema, contohnya tema kebutuhan ya kami lakukan juga. Terus kadang juga saya pakai dari bahan-bahan yang memang daur ulang lah kasarnya seperti itu. Jadi untuk matematikanya nih, jadi dari tutup botol itu kita beri warna atau biji-bijian kita beri warna, lalu kita kasih angka atau huruf dan anak-anak itu bisa menghubung kita, terserah anak itu mau buat apa ya, biasa kadang berhitung, terus apa dia menyusun bentuk sesuatu yang anak-anak itu suka dengan idenya dia. Nanti kalau sudah berhasil, anak-anak bilang, Bu Guru sudah jadi seperti ini Bu Guru gitu. Wah, Ingatkan keren waktunya juga, itu Ibu. Indah. Putri ya, hati-hati waktunya Ya. masih ada 3, tinggal. Oh, waktunya habis ya Pak Agus, yaudah. Saya Saya akhiri, menambahkan. terima kasih. Oh Bu Isma, Bu mau Isma. menambahkan. Ya, saya masih belum masuk, maaf, terganggu Nggih. sinyal. Kalau menurut saya STEM itu digunakan untuk pelajaran bahasa bisa dengan mengajarkan berbagai jenis teks. Mungkin kalau ingin menerangkan menggunakan deskriptif, memberitahu langkah-langkah bisa menggunakan procedure teks. Jadi STEM tidak melulu milik orang MIPA, tetapi bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan dengan pembelajaran yang lain, saling keterkaitan gitu. Nggih. Jadi bisa dikolaborasikan dengan pembelajaran bahasa. Begitu Bu Tria, mungkin masukannya. Wah, hebat ini. Untuk yang terakhir ini berarti intinya pendekatan STEM ini bisa digunakan untuk mata pelajaran yang misalnya tinggal kita bagaimana cara melakukannya, seperti itu ya Bu Isma. Nggih. Jadi bisa teraplikasikan di mana saja. Akan sesuai dengan KD-nya. Iya, terima kasih Bu Isma, Pak Agus, Bu Endang, Pak Muisman. Saya akhiri diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. PRTSC itu Luar biasa. screen. Sekarang